Shalom salam saudaraku dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semuanya. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yusia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami Tuhan hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini, dan mari Tuhan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudaraku, merupakan suatu perkara yang mudah untuk bersyukur ketika dalam keadaan baik. Tapi bagaimana jika keadaan kita tidak baik? Saat kita mengalami kesesakan, kesusahan, masalah, penderitaan, krisis, sakit, gagal, bangkrut yang dialami. Dalam keadaan tersebut, apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan, saudara? Mungkin saja kita akan bersikap seperti istri Ayub, yang ketika tertimpa masalah dan penderitaan bertubi-tubi, mendesak suaminya untuk menyangkal Tuhan. Dia berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini tidak selamanya perjalanan yang kita tempuh selalu mulus dan tenang. Kadang bahtera hidup kita harus mengalami hantaman ombak, angin topan, bahkan terjangan gelombang yang besar dan ganas. Orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan pun menyadari bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Ada suka dan ada duka. Ayub berkata kepada istrinya, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Seringkali kita menuntut Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau dan yang kita ingini, sehingga ketika terjadi sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, kita langsung marah dan kecewa kepada Tuhan. Saat dalam pergumulan berat, iman kita seringkali goyah. Lalu kita mulai menempuh jalan sendiri yang kita pikir benar, padahal belum tentu itu benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo belajar untuk tetap berpikir positif. Dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Saudaraku, mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang buruk, mari jangan kita bersungut-sungut dan mengeluh. Jangan kita pernah membuka celah bagi iblis untuk merampas damai sejahtera yang kita miliki. Percayalah bahwa dalam situasi yang buruk sekalipun, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Firman Tuhan berkata, "Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering." Saudara, Rasul Paulus menasihati, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Kalimat "dalam segala hal" berarti tidak segala keadaan, baik atau tidak baik, dalam kelimpahan atau kekurangan, ada masalah atau semua berjalan dengan baik, kita harus mengucap syukur, saudara, karena inilah yang dikehendaki Tuhan kita. Pengalaman hidup bangsa Israel di masa lampau kiranya bisa menjadi peringatan bagi kita semua orang percaya. Meski hari lepas hari selama menempuh perjalanan di padang gurun,
Mereka telah mengecap segala kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Namun kesemuanya itu tidak membuat mereka berubah. Yang keluar dari mulut mereka bukannya ucapan syukur, melainkan omelan, gerutuan, keluh kesah, dan persungutan. Bahkan mereka selalu saja membanding-bandingkan keadaan saat masih berada di Mesir. Padahal di sana mereka tak lebih hanyalah budak semata. Mereka berkata, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menunjukkan rasa ketidakpuasannya terhadap pemeliharaan Tuhan. Apakah selama ini kita juga berlaku seperti bangsa Israel yang tidak pernah puas dengan berkat yang telah Tuhan berikan, sehingga hari-hari yang kita jalani pun dipenuhi persungutan dan keluh kesah? Mari saudaraku, kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bagi dunia hal itu memang sangat sulit, tapi kita sebagai orang percaya harus melakukannya, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan sejatinya saat kita mampu bersyukur dalam segala hal, di situ terkandung rahasia besar, yaitu melimpahnya damai sejahtera dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesaya disebutkan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Artinya bahwa saat kita melakukan kebenaran itu, yaitu mengucap syukur dalam segala hal, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi kita. Tidak hanya itu saudara, bahkan ketenangan dan ketenteraman akan menyertai kita. Amin, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengucap syukur dalam segala keadaan, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kami. Mampukan kami melakukannya dengan setia ya Tuhan, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, di Rusia, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati ya Tuhan, pulihkan hidup mereka ya Tuhan, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang mereka lakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka semua. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka, hibur mereka, berkati mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi tantangan, pekerjaan yang berat, menghadapi korupsi, terorisme, radikalisme, menghadapi pandemi COVID-19, dan dampak yang ditimbulkan di kehidupan. Mari Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar bagi bangsa kami untuk dapat mengatasi masalah yang ada. Dan kerinduan kami bersama, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.